Pagi itu udara di sirkuit terasa lebih dingin dari biasanya, seolah seluruh atmosfer Moto3 menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Deru mesin dari garasi-garasi tim bergema seperti suara perang. Di tengah hiruk-pikuk itu, sorotan kamera mulai mengarah pada satu titik, pit Honda tim Asia, tempat Veda Ega Pratama berjalan keluar dengan langkah pelan dan tatapan yang tak bisa dibaca. Tidak ada senyum, tidak ada gestur santai, hanya tatapan yang menyiratkan kesiapan untuk menghancurkan sesuatu. Sementara itu, beberapa meter dari sana, pit KTM Tech3 dipenuhi wajah tegang yang berusaha menutupi kecemasan. Brian Uriarte sedang duduk di kursi karbonnya, helm di pangkuan, matanya terus melirik ke arah garasi Honda. Ia mencoba terlihat percaya diri, tetapi tangannya yang gemetar pelan berkata lain. Rumor bahwa Veda membawa setup baru dengan akselerasi yang tidak normal, mulai membuat banyak pihak gelisah, terutama kubu KTM yang selama ini merasa nyaman sebagai penguasa kecepatan. Para mekanik Honda terlihat bekerja cepat namun tenang, seakan mereka sudah tahu bahwa hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Engineer senior Honda memegang tablet telemetri yang menunjukkan grafik akselerasi Veda. Setiap garis naik membuat alisnya mengerut, bukan karena cemas, melainkan kagum dan takut pada saat yang sama. Ia bergumam pelan, kalau data ini benar, Veda bisa menghancurkan siapa saja hari ini. Kalimat itu membuat dua mekanik lain saling pandang, membayangkan apa yang akan terjadi di lintasan. Di sisi KTM, sebaliknya, suasana seperti badai dalam ruangan tertutup. Kepala engineer menerima laporan dari GPS tracker dan wajahnya berubah pucat. Data menunjukkan top speed Veda meningkat signifikan dari balapan sebelumnya. Tidak mungkin motor Honda bisa secepat ini, katanya dengan suara bergetar. Uriarte yang mendengar itu langsung menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa itu takut terhadap pembalap berusia 16 tahun yang selama ini dianggap masih mentah. Ketegangan memuncak ketika Veda muncul kembali, kini dengan race suit lengkap, sorot mata yang semakin tajam, dan langkah ringan seolah ia bukan sedang menghadapi balapan, tetapi sedang menuju sesuatu yang lebih besar, pengumuman takdirnya. Para kru Honda berdiri dan menatapnya dengan hormat. Tidak ada kata-kata, namun semua orang tahu, Veda datang bukan untuk bertanding, tapi untuk menunjukkan kekuatan baru. Uriarte tidak tahan dan berdiri dari kursinya, berjalan ke depan garasinya untuk melihat Veda lewat. Ketika mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti sejenak. Veda hanya menatap tanpa ekspresi, namun tatapan itu seperti pisau tipis yang memotong lapisan mental Uriarte. Tanpa suara, ia mengatakan satu hal, aku datang untuk mengalahkanmu. Uriarte mundur setengah langkah tanpa sadar, sesuatu yang ditangkap kamera padok dan langsung jadi bisik-bisik publik. Dan tepat ketika speaker sirkuit mengumumkan bahwa sesi latihan pertama akan dimulai dalam beberapa menit, pit lane berubah menjadi ladang perang yang siap meledak. Semua perhatian kini tertuju pada satu sosok, Veda Ega Pratama. Dengan kecepatan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya dan aura yang tak bisa dijelaskan, ia melangkah menuju motornya. Langkah itu bukan sekadar menuju lintasan, itu adalah langkah menuju perubahan besar yang akan membuat KTM ketar-ketir sepanjang musim. Begitu sesi FP1 selesai, pit lane berubah seperti ruang darurat rumah sakit. Para mekanik berlari masuk membawa laptop, sensor, dan kartu memori data. Veda turun dari motor dengan napas sedikit berat, namun tatapannya tetap stabil. Tidak ada senyum puas. Tidak ada gestur arogan, yang ada hanya ekspresi dingin seolah ia masih jauh dari batas kemampuannya. Di belakangnya, engineer Honda memegang tablet telemetri dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan Veda. Di layar tablet terlihat grafik akselerasi Veda yang naik hampir lurus seperti roket. Ini bukan akselerasi pembalap pemula, desis salah satu mekanik. Bahkan kepala mekanik yang sudah bekerja dengan banyak leader Asia terbaik selama bertahun-tahun hanya bisa menggeleng pelan. Anak ini sudah masuk level lain, gumamnya.
Mereka semua tahu bahwa pace seperti ini jarang muncul dan biasanya hanya dimiliki kandidat juara dunia. Di garasi sebelah, KTM Tech 3 sedang dilanda kepanikan yang mereka coba tutupi dengan wajah datar. Teknisian yang mengamati data GPS dari Veda berkali-kali memeriksa ulang karena tidak percaya dengan angka yang muncul. Top speed Veda meningkat hampir 7 km per jam dibandingkan pekan lalu. Itu nilai yang tidak normal, bahkan pembaruan motor biasanya hanya naik 1-2 km per jam. Kepala engineer KTM langsung memanggil rapat kecil. Suaranya terdengar tegang ketika ia berkata, "Kalau ini benar, kita punya masalah serius." Uriarte, yang baru saja melepas helmnya, hanya bisa menatap layar telemetri dengan wajah tanpa warna. Setiap lap dari Veda yang muncul di layar adalah pukulan telak pada kepercayaan dirinya. Ia melihat satu data yang membuatnya benar-benar terpukul. Veda mampu mengerem 8 meter lebih dalam dari pembalap KTM. Itu bukan hanya soal motor, itu soal nyali dan kontrol. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Gumam Uriarte, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Media di luar garasi mulai mencium sesuatu. Kamera-kamera mulai memenuhi area depan pit Honda dan KTM, masing-masing berharap mendapatkan tanda-tanda drama besar. Beberapa jurnalis berbisik bahwa Honda mungkin menemukan sesuatu yang KTM tak miliki. Namun di balik semua rumor itu, hanya satu hal yang pasti, perubahan besar sedang terjadi, dan pusatnya adalah Veda Ega Pratama. Sementara itu, Veda duduk di stul kecil sambil melepas sarung tangan. Engineer-nya mendekat, menunjukkan grafik speed cornering yang bahkan pembalap Moto3 berpengalaman jarang bisa capai. Veda hanya menatap sebentar lalu berkata pelan, "Masih bisa lebih cepat." Kalimat itu membuat semua orang di garasi terdiam. Bagi mereka, grafik itu sudah luar biasa. Tapi bagi Veda, itu baru permulaan. Ada api besar yang menyala di dalam dirinya, dan semua orang bisa merasakan hawa panasnya. Ketika sesi FP2 akan dimulai, garasi KTM tampak seperti markas yang sedang menghadapi ancaman besar. Para mekanik berbicara dengan suara pelan, kepala engineer menahan napas panjang, dan Uriarte memandang ke arah pit Honda dengan campuran takut, marah, dan tidak percaya. Di sisi lain, Veda berjalan menuju motornya lagi, dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, tenang, dingin, dan penuh keyakinan. Hari itu, dunia Moto3 baru mulai menyadari, kecepatan Veda bukan sekadar meningkat. Kecepatan itu sudah mulai mengerikan. Begitu green light menyala untuk FP2, Veda langsung melesat keluar dari pit lane seperti anak panah yang dilepaskan tanpa keraguan. Udara pagi yang mulai menghangat tidak mampu meredam hawa dingin dari tatapan matanya. Semua mekanik Honda menonton dari monitor, menyadari bahwa momen ini bisa menjadi pembuktian apakah data brutal FP1 hanyalah kebetulan, atau pertanda sebuah era baru. Dan ketika Veda menuruni tikungan pertama, jawabannya langsung terlihat, itu bukan kebetulan. Uriarte menyadari hal itu juga. Tanpa membuang waktu, ia berusaha mengejar slipstream Veda, berharap bisa mempelajari sesuatu dari garis balapnya. Namun hal itu justru menjadi bumerang. Veda menari di atas motornya dengan keanggunan yang bertentangan dengan agresivitas brutal yang ia keluarkan. Latte brakingnya tidak masuk akal, motor seperti nyaris tak punya limit bawah. Uriarte yang mencoba meniru justru out wide, kehilangan 2/10 detik dalam satu tikungan saja. Di layar monitor, para mekanik KTM menahan napas ketika melihat jarak antara keduanya semakin kecil. Veda yang biasanya bermain aman kini memaksakan diri untuk mendekat, seakan sengaja memanggil duel. Dan saat mereka memasuki sektor 2, Veda menempel ban belakang motor Uriarte hanya dengan selisih setengah roda. Dia benar-benar menantang langsung, gumam salah satu mekanik KTM dengan suara bergetar. Momentumnya memuncak ketika mereka memasuki tikungan cepat ke kanan. Uriarte mencoba mengunci racing line, tetapi Veda seperti bayangan gelap yang tak bisa dijauhkan. Ketika Uriarte mengerem,
Veda menahan rem 1 detik lebih lama, motor bergoyang, hampir loose the front, namun ajaibnya ia tetap stabil. Dua kamera Traxiday menangkap detik-detik ini, dan dalam hitungan menit, video itu mulai viral di paddock Veda's Impossible Save. Begitu keluar tikungan, motor Veda melesat dan ia mengambil sisi dalam dengan timing yang begitu sempurna hingga Uriarte tak sempat merespons. Itu bukan sekadar overtake, itu adalah deklarasi. Deklarasi bahwa Veda bukan lagi anak baru yang harus diawasi, tetapi ancaman nyata yang harus dihadapi. Uriarte menjerit frustasi di dalam helmnya, menyadari bahwa ia baru saja dipermalukan di depan seluruh paddock. Ketika lap berikutnya dimulai, Uriarte mencoba mengejar kembali, tetapi ritmenya sudah hancur. Sementara itu Veda tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia fokus penuh, seolah dunia hanya terdiri dari garis balap, batas rem, dan suara mesinnya sendiri. Tikungan demi tikungan, pergerakannya semakin halus, semakin presisi. Komentator pun mulai kehilangan kata-kata. "This kid has reading like someone possessed," ujar salah satu komentator dengan suara bergetar. Sesi FP2 berakhir dengan hasil mengejutkan, Veda hanya kalah 0,032 detik dari lap terbaik Uriarte. Tetapi semua orang di paddock tahu, lap time itu bukan indikator sebenarnya. Yang lebih menakutkan adalah cara Veda mencapainya, dengan kepercayaan diri, agresivitas, dan kontrol yang menggetarkan. Ketika kedua pembalap kembali ke pit lane, kamera menangkap wajah Uriarte yang terlihat lebih pucat dari sebelumnya, sementara Veda turun dari motor dengan tatapan yang sama seperti sejak pagi, tatapan seorang predator yang baru saja menemukan mangsanya. Sesi FP2 berakhir, namun ketegangan justru semakin menebal. Uriarte masuk ke garasi KTM dengan napas memburu, helm masih terpasang erat karena ia enggan memperlihatkan wajahnya yang penuh kegelisahan. Kru mencoba menyapanya, tetapi ia hanya mengangkat tangan, seakan butuh waktu untuk memproses apa yang baru saja terjadi di lintasan. Di luar, komentar analis terdengar menembus dinding paddock, jika Uriarte tidak menemukan jawaban hari ini, Veda akan mengoyaknya di Race. Di garasi Honda, suasananya berlawanan total. Veda turun dari motor dengan ketenangan yang hampir tidak manusiawi. Engineer menyerahkan tablet telemetri yang menunjukkan detail lap demi lap. Grafiknya naik, dan terus naik, seolah tidak ada batas. "Ini lap time yang biasanya hanya muncul di akhir musim, bukan pertengahan," ujar kepala data Honda sambil mengusap wajahnya. Veda hanya menatap grafik itu sebentar, lalu bertanya pelan, "Ada yang bisa ditingkatkan?" Pertanyaan itu membuat semua orang di ruangan tercekat. Sementara itu di garasi KTM, semua monitor menampilkan replay overtake dramatis yang dilakukan Veda di FP2. Uriarte menatapnya tanpa berkedip, setiap adegan terasa seperti pukulan mental. Ia memukul lututnya sendiri dengan frustasi. "Ini gila, dia tidak seharusnya bisa melakukan itu," gumamnya dengan suara tercekat. Kepala engineer mencoba menenangkan, tapi ia sendiri tahu bahwa alasan teknis tidak cukup untuk menjelaskan apa yang dilakukan Veda. Beranjak ke sesi Q2, tekanan pada Uriarte semakin berat. Ia keluar dengan niat membuktikan diri, tetapi setiap kesalahan kecil membuatnya semakin gelisah. Di lap pertama ia overshoot tikungan, lap kedua ia hampir high side karena mencoba braking sedalam Veda, dan lap ketiga ia terjebak traffic karena tidak fokus membaca situasi. Ketika sesi berakhir, Uriarte hanya meraih P8, hasil yang jauh dari ekspektasi seorang kandidat juara. Sementara itu, Veda keluar dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Meskipun start hanya dari P11, para analis justru semakin yakin bahwa posisi itu tidak berarti apa-apa. Semua orang tahu bahwa kekuatan utama Veda bukan hot lap, melainkan Race Pace. Dan Race Pace Veda hari ini terlalu berbahaya. Starting P11, just watch, ujar salah satu komentator ketika melihat data simulasi Pace-nya. Uriarte menatap papan hasil kualifikasi dengan wajah yang sulit dibaca. Tapi matanya bergetar.
Ia tahu Veda berada di belakangnya saat start. Ia tahu Veda lebih cepat darinya di hampir semua sektor. Dan ia tahu, ketika lampu start padam nanti, ia tidak punya banyak ruang untuk membuat kesalahan. Ketakutan itu mulai merayap masuk perlahan tapi pasti. Di sisi lain padok, Veda duduk santai sambil meminum air, tidak terlihat sedikit pun tekanan. Ia menutup mata, fokus menenangkan napas. Kru Honda memperhatikannya dalam diam, seakan sedang menyaksikan lahirnya raksasa baru dalam Moto3. Ketika mata Veda terbuka, ada ketajaman yang tidak ada pada pembalap lain hari itu. Tatapan itu berkata jelas, Race besok bukan tentang bertarung, tapi tentang menunjukkan siapa yang sebenarnya layak ditakuti. Pagi Race Day datang dengan langit mendung yang menambah atmosfer tegang di seluruh padok. Barisan motor Moto3 sudah tersusun rapi di grid, namun semua mata tertuju pada dua titik, motor tanda pagar 7 milik Veda yang start dari P11, dan motor tanda pagar 99 milik Uriarte yang berada di P8. Kamera berputar ke arah wajah Veda yang terlihat sangat tenang, bahkan terlalu tenang untuk pembalap yang akan menghadapi 20 lap paling brutal dalam hidupnya. Sementara itu, Uriarte terlihat gelisah. Matanya sulit diam, seolah ia sedang menunggu badai menghantamnya kapan saja. Ketika lampu merah menyala, detik-detik itu terasa panjang seperti menahan napas di bawah air. 3, 2, 1, lampu padam. Lintasan seolah meledak oleh suara mesin. Uriarte mendapat start cukup baik, sementara Veda langsung menggerakkan motor ke sisi dalam, memulai manuver yang tampak mustahil dari sudut belakang. Ia menyalip 3 pembalap hanya dalam 40 meter pertama, seolah gravitasi tidak berlaku padanya. Dari P11 menjadi P8 sebelum tikungan pertama bahkan selesai. Memasuki tikungan pertama, chaos langsung terjadi. 2 pembalap bersenggolan dan hampir jatuh, membuat banyak rider kehilangan ritme. Namun Veda membaca situasi seperti pembalap berusia 30 tahun. Ia melakukan perubahan lain sehalus air mengalir, menghindari potensi tabrakan, lalu kembali menutup racing line dengan presisi mematikan. Komentator kehilangan kata-kata. How did he do that? He just flew past that mess. Uriarte yang berada sedikit di depan merasa tekanan semakin berat. Suara mesin motor Veda yang mendekat terdengar seperti suara monster yang siap menerkam. Pada lap pertama saja, Veda sudah naik ke P7. Uriarte menoleh sedikit ke belakang di straight, dan ketika melihat warna motor Honda putih merah itu mendekat cepat, jantungnya serasa berhenti. Ia bisa merasakan Veda mendekat sebelum bahkan melihatnya. Memasuki tikungan cepat sektor 2, Veda membuat manuver lain yang membuat seluruh padok terdiam. Ia mengambil sisi luar, sisi luar, tikungan berkecepatan tinggi, sesuatu yang biasanya hanya dilakukan pembalap oto-oto atau MotoGP. 2 pembalap di depannya panik dan sedikit melebar, membuat Veda melesat melewati keduanya sekaligus. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di P5. Engineer Honda sampai memukul meja karena tak percaya apa yang dilihatnya di monitor. Sementara itu, di garasi KTM, tatapan para kru berubah menjadi pucat pasi. Kepala engineer melihat data sektor Veda dan berkata dengan suara hampir berbisik, kalau dia terus dengan pace seperti ini, Uriarte tidak bisa bertahan 5 lap. Uriarte sendiri sudah mulai kehilangan konsentrasi. Ia merasakan tekanan psikologis yang menghancurkan, bayangan overtake brutal Veda di FP2 terus terulang di kepalanya. Lap pertama berakhir, dan pengumuman di layar resmi hanya membuat kekacauan mental semakin besar. Veda Ega Pratama, posisi 5, setelah start dari P11. Penonton mulai berdiri, beberapa komentator spontan berteriak, dan Honda langsung tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di atas motornya, Veda tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya menunduk sedikit, bersiap memasuki lap berikutnya. Namun di balik ketenangan itu, satu hal jelas, hari ini adalah hari di mana kecepatan brutalnya mulai menelan lawan satu persatu. Lap demi lap berjalan, dan tekanan mulai terasa seperti tembok yang bergerak mendekat ke arah Uriarte.
Ia berada di P4, namun ia tidak merasakan kenyamanan seorang pembalap yang memimpin grup. Justru sebaliknya, ia merasakan ketakutan purba, naluri bertahan hidup yang berteriak bahwa sesuatu mengerikan sedang berada tepat di belakangnya. Dan benar saja, begitu memasuki lap keempat, bayangan motor Honda tanda pagar 7 mulai masuk ke dalam peripheral visionnya. Veda datang tanpa suara, tanpa drama, seperti bayangan malam yang menutup matahari. Pace-nya stabil dan tidak manusiawi. Setiap tikungan ia dekati dengan kepercayaan diri yang tampak gila. Braking point-nya semakin dalam, racing line-nya semakin rapat, dan kecepatannya membuat kamera Trackside bergetar mengikuti gerakannya. Engineer KTM memegang kepala sambil berkata, "Ini bukan Pace anak 16 tahun, ini Pace pembunuh." Uriarte mencoba mempercepat ritmenya, tetapi justru semakin banyak membuat kesalahan kecil. Ketika ia berusaha mengunci apex di tikungan kiri cepat, motor sedikit goyang. Ia panik, dan di saat itulah, Veda muncul. Dari jarak 3 motor, tiba-tiba hanya setengah motor. Dari setengah motor menjadi sebaris roda. Uriarte mendengar suara RPM motor Honda yang melengking tinggi, semakin dekat, seakan menghantam syarafnya. Puncak ketegangan terjadi ketika mereka memasuki tikungan hairpin. Uriarte mengerem di titik biasanya, tapi itu adalah titik yang sudah ditaklukkan Veda sejak FP2 kemarin. Veda menahan rem lebih lama 1 detik, motor depan bergoyang brutal, hampir washout, namun ia tetap menahan dengan siku kiri menyentuh aspal. Kamera menangkap momen itu dan seluruh padok menjerit, "Veda Savage it again." Momentum itu tidak disia-siakan. Saat motor kembali stabil, Veda menyelip masuk dari sisi dalam seperti pisau yang masuk tanpa suara. Uriarte terlalu terkejut untuk bereaksi. Ketika ia menengok ke sisi dalam, motor Honda sudah setengah badan di depan. Dan pada momen itu, saat mereka keluar dari tikungan, duel mental itu selesai. Uriarte sadar ia baru saja kalah, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara jiwa. Ketika Veda akhirnya menutup manuvernya dan naik ke posisi P4, aura di seluruh sirkuit berubah. Penonton berdiri, beberapa bahkan mengangkat tangan ke kepala. Komentator hanya bisa berkata, "This kid has not overtaking, has demolishing people." Sementara itu, Uriarte melambat sesaat, mencoba mengatur napas, tapi wajahnya yang terlihat di kamera menunjukkan semuanya. Ia terpukul, ia terguncang, dan ia tidak tahu bagaimana menghentikan Veda. Di depan, para pembalap P3, P2, dan P1 mulai merasakan tekanan dari belakang akibat Pace Veda yang mendekat tanpa ampun. Sementara itu di garasi KTM, tidak ada satu pun kru yang bicara. Kepala engineer hanya memandang layar, rahang mengeras, dan berkata pelan, "Kalau dia terus seperti ini, KTM selesai hari ini." Dan di atas motor, Veda hanya menunduk sedikit, menyesuaikan grip tangan, dan mengatur napas, bersiap memburu podium dengan cara paling brutal yang pernah terlihat musim ini. Setelah menaklukkan Uriarte, Veda melesat ke depan seperti motor Hondanya baru saja dilepaskan dari rantai yang menahannya. Gap menuju pembalap P3 hanya 0,7 detik, angka yang kecil bagi Pace sebrutal milik Veda hari itu. Sementara itu, kamera sempat menangkap wajah Uriarte yang tertinggal di belakang, helmnya sedikit menunduk, bahunya turun, dan posisinya mulai diserang pembalap lain. Ia terseret arus balapan bukan karena kurang cepat, tetapi karena mentalnya benar-benar hancur setelah duel dengan Veda. Di depan, pembalap P3 mulai gelisah. Pitboard yang diberikan timnya berubah drastis, minus 0,4 Veda. Ia menoleh sekilas ke belakang di straight, dan apa yang dilihatnya membuatnya panik. Motor tanda pagar 7 mendekat dengan cara yang tidak normal. Veda masuk slipstream beberapa detik, lalu keluar sedikit ke kanan, menguji respon lawan. Pembalap P3 langsung berubah garis, tanda ia sudah ketakutan. Itulah tanda bahwa waktunya telah tiba. Memasuki tikungan cepat ke kiri, Veda mengeksekusi manuver yang membuat komentator kehilangan suara.
Ia mengambil sisi dalam dengan sudut yang hampir mustahil. Ban depan hanya beberapa sentimeter dari rumput, namun motor tetap stabil sempurna. Pembalap P3 terkejut, melebar sedikit, dan itu cukup. Veda pun naik ke posisi 3. Suara dari grandstand meledak seketika. Garasi Honda terbakar sorak, sementara itu KTM sunyi. Sunyi seperti ruang mayat, namun perjalanan belum selesai. Di depan ada P2 dan P1 yang tengah bertarung ketat. Veda mendekat dengan agresi yang berbeda, lebih dingin, lebih terukur, seperti predator yang baru memulai berburu. Setiap sektor ia potong 3/10 dari gap. Kamera onboard menunjukkan bagaimana Veda menahan napas di titik tertentu, lalu memasuki tikungan dengan fluidity yang membuat analis bertanya apakah ia benar-benar masih rookie di kelas ini. Di belakang, Uriarte semakin terpuruk. Setelah disalip Veda, ritmenya hancur total. Dua pembalap melewatinya tanpa perlawanan berarti. Ia bahkan sempat melebar dan kehilangan 2 detik dalam satu lap. Kru KTM memanggilnya lewat pitboard agar menenangkan diri, tetapi pesan itu datang terlambat. Uriarte telah kehilangan mentalnya, dan balapan berubah menjadi perjuangan untuk bertahan, bukan untuk menang. Sementara itu Veda sudah berada di belakang P2, hanya setengah detik. Setiap kali mereka memasuki zona pengereman, Veda mendekat dengan brutal. Ban depan motor Hondanya berada sangat dekat hingga kamera Trackside bisa menangkap pantulan helm Veda di fairing belakang lawannya. Penonton menahan napas. Mereka tahu sesuatu besar akan terjadi. Mereka tahu Veda tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti di P3. Pada lap terakhir sektor 1, Veda mengambil keputusan yang mengubah alur cerita balapan. Ia mengerem Superlatte hingga motor bergoyang liar, namun ia tetap mengendalikannya seperti penari yang hafal setiap langkah. Ia menyelip P2 dari celah sempit yang bahkan tidak dilihat pembalap di depan. Dengan manuver itu, ia mengunci posisi P2 dan mulai mengincar pimpinan lomba dengan jarak 0,8 detik. Garasi Honda meledak kegirangan, sementara KTM hanya bisa menatap layar dengan tatapan kosong. Mereka tahu musim ini tidak akan sama lagi, karena hari itu, kecepatan brutal Veda telah berubah menjadi ancaman nyata yang tak bisa diabaikan. Langit Aragon mulai berubah warna menjadi jingga ketika sesi warm-up berakhir, dan seluruh padok tersentak melihat data telemetri Veda. Di layar monitor, grafik kecepatan menunjukkan lonjakan brutal yang bahkan melampaui catatan para rider Honda dan gas-gas. Ini nggak normal, gumam salah satu mekanik KTM, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Mereka tahu Veda cepat, tapi bukan secepat ini. Bukan sampai-sampai Brian Uriarte, sang rival utama, terlihat ragu keluar dari pit. Saat para rider menuju grid, desingan mesin yang memekakkan telinga terasa kecil dibandingkan tekanan mental yang menggelayut di udara. Veda berdiri di samping motornya, diam, namun auranya seperti badai yang menahan diri untuk tidak meledak. Sementara itu, dari garasi KTM, para petinggi tim terlihat saling berbisik, ekspresi mereka campur aduk antara tidak percaya dan ketakutan murni. Kalau bocah ini terus begini, kita tidak bisa lagi menahannya di posisi pengembangan, bisik seorang direktur teknis. Ketika lampu start menyala merah 5 kali, jantung seluruh padok seolah berhenti berdetak. Begitu lampu padam, Veda meledak keluar dari grid seperti torpedo. Brian mencoba mengikuti, tetapi slipstream Veda terlalu kuat, terlalu bersih, terlalu sempurna. Seperti menembus dinding angin buatan sendiri. Komentator pun menjerit, lihat itu. Veda Ega Pratama meluncur seperti mesin yang tak mau berhenti. Di lap keempat, drama semakin memuncak. Brian berusaha menyerang di tikungan 12, tikungan yang terkenal memakan korban. Namun Veda menyergap balik lewat inside line, jaraknya hanya beberapa sentimeter dari footpath Brian. Benturan nyaris terjadi, namun Veda meluncur keluar tikungan tanpa goyangan sedikit pun. Brian justru terlihat goyah, kehilangan ritme, seperti mentalnya teriris oleh agresivitas yang tak ia sangka. Dari pit KTM,
Seorang analis memegang kepalanya sambil menatap layar. Speed corneringnya naik lagi, naik lagi. Ini nggak mungkin, ini naik di tengah balapan. Suara itu membuat seluruh tim terpaku. Mereka tak pernah melihat fenomena seperti ini. Biasanya rider kehabisan grip, kehilangan stabilitas, kehilangan tenaga, tapi Veda justru makin cepat, makin brutal, makin mengancam semua teori dasar racing. Veda kini stabil di posisi 5, tetapi yang mengerikan adalah jarak antara dirinya dan grup depan semakin menipis, bukan karena grup depan lambat, tapi karena Veda terus menggigit waktu lap demi lap. Sementara KTM ketar-ketir melihat kenyataan pahit, Brian yang seharusnya menjadi bintang utama mereka justru tampak seperti bayang-bayang di belakang monster kecil bernama Veda Ega Pratama. Ketika Race memasuki 3 lap terakhir, sorot mata Brian di dalam helm menggambarkan campuran frustasi dan ketakutan. Ia mulai sadar, bukan hanya posisinya yang terancam, tetapi masa depan kariernya. Veda bukan lagi sekadar rookie yang mengejutkan. Ia adalah badai yang siap menghancurkan hierarki. Dan KTM, meski mencoba menutupi keresahan mereka, tak bisa menyembunyikan satu kenyataan, mereka sedang menyaksikan kebangkitan kekuatan baru yang bisa mengguncang seluruh struktur Moto3. 3 lap terakhir Aragon berubah menjadi panggung penentuan nasib. Sorot mata semua orang di padok terpaku pada nomor 21 yang terus merangsek maju. Veda, dengan napas teratur dan tatapan fokus yang tak tergoyahkan, melibas tikungan demi tikungan seperti pemburu yang mengincar mangsanya. Setiap belokan terasa dipotong setengah oleh agresivitasnya. Brian yang tadinya mencoba mempertahankan gap kini justru terjebak dalam tekanan yang membuat tangannya bergetar di atas throttle. Di pit wall KTM, kecemasan berubah menjadi kepanikan yang sulit disamarkan. Monitor menunjukkan data yang lebih gila daripada bab sebelumnya, kecepatan cornering Veda meningkat lagi, di lap-lap yang seharusnya rider kehabisan ban. Gripnya seolah nggak hilang, dia berkendara kayak ban baru dipasang terus, gumam seorang insinyur, tak paham apakah ia sedang melihat keajaiban atau mimpi. Buruk teknis terbesar sepanjang musim. Lap kedua terakhir menjadi titik balik. Veda mengambil risiko gila ketika menyelip Brian di tikungan 7. Ia masuk dari jarak yang bahkan para komentator yakin tidak akan cukup untuk pengereman. Ban belakangnya sedikit slide, menggores aspal, namun tidak ada keraguan, Veda tetap stabil. Brian terkejut sampai tubuhnya hampir angkat dari jok. Overtake itu tidak hanya bersih, tapi menegaskan kehadiran seorang rider yang sudah melampaui batas pemula. Setelah dilewati, Brian tampak kehilangan seluruh ritmenya. Aliran napasnya kacau, racing line-nya mulai terbuka, dan exit speed-nya melambat. Sorot matanya, meski tertutup visor, sudah bisa ditebak, ia tidak hanya kalah di track, tetapi juga kalah secara mental. Tekanan dari Veda terlalu besar, terlalu brutal, terlalu menghancurkan kepercayaan diri. Bagi seorang pembalap, itu lebih mematikan daripada crash. Memasuki lap terakhir, tribun Aragon berdiri serentak saat Veda mulai memburu grup depan. Mustang kecil itu menurunkan waktu sektornya dalam angka yang membuat insinyur Honda dan gas-gas saling memandang tak percaya. Kalau dia punya 1 lap lagi, dia bisa podium, kata seorang teknisi. Suaranya seperti orang yang sedang menyaksikan fenomena di luar logika manusia. P5 sudah di tangan, tapi sikap Veda jelas, ia tidak berkendara untuk sekadar posisi, ia berkendara untuk dominasi. Ketika melewati garis finish, Veda mengangkat tangan tanpa selebrasi berlebihan, namun ekspresinya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar dari kemenangan biasa. Ada kilau tajam di balik helmnya, kilau seorang rider yang menyadari dirinya baru saja membuka pintu menuju level baru. Sementara itu, Brian melintasi garis dengan bahu tertunduk, sadar bahwa hari ini namanya digerus oleh ombak besar bernama Veda Ega Pratama. Di pit KTM, para petinggi tim terdiam. Mereka tidak tepuk tangan, tidak menyambut Brian, bahkan tidak saling bicara. Yang ada hanyalah ketakutan bercampur kekaguman. Data, video, telemetri, semuanya menunjukkan hal yang sama.
Veda bukan hanya cepat. Ia adalah ancaman struktural. Dan kini, setelah mengalahkan Brian secara telak, seluruh Moto3 sadar, seorang monster baru telah lahir, dan tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kebangkitan brutalnya.